Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Mepri. Saat ini saya bekerja sebagai dosen pada program studi D3 Keperawatan Kota Bumi, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak adalah mata kuliah yang wajib diajarkan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan kode mata kuliah WT.3.A.5. Bobot mata kuliah keperawatan anak ini adalah 3 SKS dengan rincian 2 SKS pembelajaran teori dan 1 SKS pembelajaran praktik. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah keperawatan anak ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep dasar keperawatan anak, memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan anak serta perkembangan keluarga, memahami konsep hospitalisasi, konsep bermain sebagai intervensi keperawatan anak, memahami sistem perlindungan anak di Indonesia dan masalah kesehatan yang lazim yang terjadi pada anak, serta memahami konsep asuhan keperawatan anak pada anak sehat dan anak sakit dengan mengkaji status kesehatan anak, kemudian merumuskan diagnosa keperawatan yang terjadi pada anak sehat dan anak sakit, merencanakan tindakan keperawatan pada anak sehat, anak sakit dan bayi risiko tinggi, kemudian melakukan tindakan khusus pada anak sehat dan anak sakit, diantaranya bimbingan antisipatory guidance, aplikasi pendidikan kesehatan pada anak dan orang tua, tindakan kolaborasi berupa pemberian imunisasi pada anak, bermain sebagai intervensi keperawatan pada bayi dengan fototerapi, mengevaluasi asuhan keperawatan pada anak sehat, anak sakit dan bayi risiko tinggi, serta mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak sehat dan anak sakit. Materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak ini adalah konsep dasar keperawatan anak, konsep dasar keperawatan anak sehat, konsep neonatus esensial, asuhan keperawatan pada anak sakit, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernapasan, kardiovaskuler dan hematologi, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan dan kardiovaskuler, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem pernapasan dan muskuloskeletal, aplikasi asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas, rasa aman dan nyaman, serta sistem termoregulasi dan imun, konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan eliminasi patologis dari sistem pencernaan, perkemihan, kongenital, dan perioperatif, dan selanjutnya manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Pengalaman belajar yang akan diperoleh mahasiswa pada mata kuliah keperawatan anak ini adalah mahasiswa akan mengalami perkuliahan luring dan perkuliahan daring. Perkuliahan luring dilakukan di kelas melalui tatap muka secara langsung, sedangkan perkuliahan daring dilakukan melalui Zoom meeting. Selain itu, mahasiswa juga akan mengalami pengalaman belajar di laboratorium. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode SCL atau Student Centered Learning dengan Small Group Discussion untuk mata kuliah teori dan Problem Based Learning untuk SKS praktek, di mana di sini nanti akan memakai metode ceramah, diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan studi mandiri. Kemudian penugasan pada mata kuliah ini dibuat rancangan tugas pertama, membuat makalah asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan sistem tubuh. Kemudian rancangan tugas kedua
mencari atau membuat video tindakan gangguan pemenuhan kebutuhan sistem tubuh pada anak. Dan rancangan tugas yang ketiga, mencari standar operasional prosedur atau SOP tindakan keperawatan. Sistem penilaian mata kuliah keperawatan anak terdiri dari penilaian teori dan penilaian praktik dengan rincian sebagai berikut. UTS 25%, UAS-nya 25%, penugasan 20%, ujian praktik 25%, dan keaktifan 5%. Tugas ini terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok akan dipresentasikan di kelas oleh kelompok sebelum melakukan praktikum. Berikut ini saya akan memperlihatkan pembelajaran teori dan praktik dengan materi konsep keperawatan anak sehat, yaitu tindakan pemberian imunisasi pada anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan kelompok kita, pada hari ini kita masuk ke materi khususnya tentang keperawatan anak sehat ya, keperawatan anak sehat tentang sub imunisasi, pemberian imunisasi. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi sebelumnya, materi imunisasi, kita akan review sedikit deh. Kemarin kan kita sudah membahas tentang komunikasi pada anak, masih ingat ya? Ya, komunikasi pada anak. Jadi bagaimana sih kita harus berkomunikasi sehingga itu tadi orang dewasa bisa memahami bahasanya si anak. Nah, karena kalau kita lihat ada beberapa aspek yang penting ya dalam komunikasi. Jadi si anak mengkomunikasikan sesuatu sehingga apa? Orang tuanya bisa atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya bisa mengerti. Ada yang masih ingat tentang komunikasi pada anak? Ya, coba Nabil. Ya, silakan Bil. Apa bentuk komunikasi pada anak pada bayi yang kemarin yang sedang kita pelajari? Silakan. Untuk komunikasi pada anak itu ada 4 Bu. Yang pertama itu ada tangisan, terus yang kedua celoteh, yang ketiga itu isyarat, dan yang keempat itu ada ekspresi emosional. Gimana yang lain itu? Ya, betul sekali ya, seperti yang dikatakan Nabil tadi. Tadi ada 4 kalau tidak salah ya. Yang pertama tangisan. Nah, tangisan itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan tangisan? Saya Bu. Ya, coba ya. Jadi tangisan itu tuh anak itu tuh bahasa dia kalau ketika anak itu lapar atau kepanasan, kedinginan, atau anak itu membutuhkan suatu perhatian, atau anak itu merasa sakit dan tertekan Bu. Jadi dia salah satu bahasanya dengan tangisan. Iya, betul sekali. Betul ya. Jadi kalau kita mendengar tangisan seorang anak, nah itu ada maknanya nih biasanya. Apakah seperti dikata Yula tadi? Bisa dilaporkan dia, tidak nyamankah dia, yang mungkin kalau masih pokoknya basah kalau pada bayi ya. Nah itu bahasa yang biasa dipakai. Ya, itu sekali ya. Tadi kita sudah tahu apa itu tangisan, ada celoteh, ada isyarat. Dan yang keempat, ekspresi emosional. Ada yang bisa jawab ekspresi emosional apa? Amen. Ya, untuk Men, silakan Men. Jadi sebenarnya ekspresi emosional itu jadi berupa perubahan tubuh dan ada perubahan dari fisikanya. Yang pertama tuh kayak jadi tubuhnya tuh menggerak-gerakkan tangan atau kakinya, terus disertai dengan jeritan, terus ada wajah tertawa juga. Terus ada juga dia tuh gerakan-gerakan dari bayinya itu kayak berupa membanting tangan atau kaki, terus dari berbagai mukanya sama ada bentuknya kayak ini muka tuh menangis. Ya, betul sekali ya. Ya, betul sekali. Jadi bahwa ekspresi emosional itu ya ekspresi yang bisa kita lihat pada bayi. Bayi itu apakah dia senang, dia tidak senang, misalnya barangkali. Jadi mungkin dari meronta-ronta, oh ini adanya nyaman. Ada yang mungkin ada sesuatu yang tidak disukai pada bayi. Nah, itu ada ekspresi. Jadi ada 4 tadi ya dari komunikasi pada bayi. Apa tadi yang pertama tadi? Isyarat. Yang kedua, celoteh. Yang ketiga, dan sekarang kita masuk ke pemberian imunisasi. Jenis-jenis imunisasi ya. Jadi jenis imunisasi itu ada imunisasi dasar. Ya, imunisasi dasar, apa sih yang dikatakan imunisasi dasar? Ini adalah imunisasi yang didapatkan bayi pada awal, biasanya itu sampai umur batasnya sampai 1 tahun ya. Tetapi dengan rentang, kalau untuk umur usia 0 sampai 24 jam itu biasanya hepatitis 0. Ya, hepatitis 0, hepatitis yang pertama sekali.
Tapi kalau anaknya gimana Bu? Kalau anaknya udah usianya lewat dari 24 jam, dia tidak mendapatkan imunisasi, biasanya itu tidak diberikan lagi. Ya, andainya dia misalnya melahirkan, biasanya dilahirkan di dukun barangkali. Ya. Tapi kalau sekarang ada jarang ya, ada jarang. Jadi kalau seandainya jadi umur 0 sampai 24 jam itu awal itu kita berikan sekarang namanya imunisasi hepatitis 0. Ya. Kemudian pada usia 1 bulan, nah itu bisa kita, jadi mulai dari usia 1 bulan biasanya sudah bisa diberikan di sini. Ada juga Bu, ada yang mulainya dari usia 2 bulan. Tapi dari 1 bulan sudah diperbolehkan pemberian BCG dan polio 1. Nah, jadi kalau polio 1 di usia 1 bulan. Kemudian di usia 2 bulan kita ada lagi istilah ada imunisasi DPT, hepatitis B, hemofilis influenza tipe B, jadi HIV 1, kemudian dan polio yang kedua. Ya, jadi nanti pikir bisa mungkin kalau dalam pemberian imunisasi yang sekarang, mungkin Anda mengenal ada polio itu ada yang tetes, ada yang injeksi. Ya, kemudian ada polio, ada OPV namanya oral, ada yang injeksi. Yang injeksi itu apabila nanti biasanya itu di usia nih yang kalau Anda kita lihat di usia 4 bulan tuh IPV, injeksi polio vaksin. Nah, OPV oral polio vaksin. Jadi kalau 0, 1, 2, 3, 4, nah itu adalah yang oral. Nah, jadi sekarang program yang sekarang itu ada untuk imunisasi polio itu juga ada yang injeksi. Ya. Kemudian di usia 3 bulan, ya DPT, HP ya, HIV itu hemofilis influenza tipe B, polio 3, kemudian yang ke-4 bulan juga ya ada IPV. Nah, jadi usia 4 bulan ada IV yang tadi yang ada injeksi. Ya. Injeksi itu bisa diberikan. Kemudian yang 9 bulan ada ya campak dan measles rubella. Itu adalah jenis-jenis imunisasi dasar yang harus diberikan pada bayi. Ya. Sekarang kita masuk ke persyaratan ya. Persyaratan pemberian vaksin. Nah, bagaimana sih syaratnya seorang anak bisa mendapatkan vaksin? Yang pertama, apa yang pertama? Kondisi anak harus sehat. Ya, betul. Harus kita kaji ini anaknya harus sehat. Ya, anak harus sehat. Yang kedua apa? Vaksinnya harus baik. Nah, kondisi vaksin. Iya, kondisi vaksin harus baik itu artinya apa? Penempatannya, nah itu terjadi pada bawah. Ya, kita harus letakkan di suhu yang sesuai. Ya, suhu dingin. Suhu berapa? Minus 2 sampai minus 8. Ya, nah ini jadi kalau kita sebagai petugas kesehatan nanti juga harus hati-hati itu jangan langsung nanti ambil vaksin ambil vaksin. Jadi biasanya tentukan waktunya biasanya sehingga ya suhunya ini masih tetap terjaga di suhu 2 sampai 8 derajat. Nah, apa lagi? Yang ketiga, pemberiannya seperti BCG diberikan dengan aturan ya. Tadi yang yang pemberian injeksi ada pada polio bisa dengan polio ada 2 jenis nih, ada yang oral, ada yang injeksi. Yang selanjutnya lagi yang ya, makanya nanti si ibu sebelum kita melakukan imunisasi nggak boleh tanya kalau di posyandu dia bawa buku nggak, punya cukup nggak Bu? Atau mungkin si ibu punya KMS. Nah, Anda bisa lihat apakah sesuai nggak dengan jadwal imunisasi yang ada. Selanjutnya jadi dosis vaksin. Berapa dosis yang diberikan? Ya. Terus yang selanjutnya lagi, Bapak sudah. Ya, jadi itu adalah syarat-syarat sebelum kita pemberian vaksin. Sampai di sini ada yang bertanya? Bisa cukup? Bisa diterima ya? Oke, baik. Tadi kita sudah mengenal jenis-jenis vaksin ya, pengertian dari imunisasi apa saja pemberiannya, bagaimana indikasi atau kontraindikasi pemberian imunisasi. Nah, mungkin ini untuk yang pertemuan berikutnya nanti kita praktek di laboratorium ya. Nanti sesuai kelompok, silakan nanti kita sebelum dipresentasikan kita akan di laboratorium. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga tetap sehat. Semoga apa yang disampaikan ilmunya bisa bermanfaat ya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk diri dan organisasi. Oke, lebih kurang mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
kita tentang sudah mempelajari teori, kita akan mempelajari praktek tentang ya pemberian konsep konsep keperawatan pada anak sehat. Salah satunya pemberian imunisasi. Masih ingat kan ya? Apa itu imunisasi? Pemberian atau yang dimatikan. Iya, itu ada yang dilemahkan atau yang dimatikan. Sehingganya apa? Sehingga si anak dapat kekebalan tubuh ya. Jadi kekebalan tubuh kita seperti yang kita pelajari di teori kemarin, ada yang didapat, ada yang sebelum kita melakukan tindakan, kita sebelumnya sudah mengkaji kondisi si anak ya, kondisi si anak. Apakah anak sehat atau salah satu efek pemberian imunisasi pada anak adalah salah satu kadang anak menjadi demam panas, sehingga kita tidak tahu nih apakah itu penyebab dari imunisasinya atau memang kondisi si anak ya. Oke, sebelum kita mulai, apa saja alat-alat yang diperlukan? Bisa dipesan? Ini ada catatan pemberian obat. Catatan pemberian obat. Jadi kita bisa bawa ini ya. Kalau pasien datang biasanya kalau ke posyandu kita ketemu biasanya bawa buku. Ya, bawa buku. Oke, apa lagi? Obat dalam tempatnya. Obat dalam tempatnya nih. Ya, ini obat kita dalam suhunya berapa? Kalau untuk vaksin? Ya, minus 2-8 ya. Nah, ya makanya dia di dalam nih. Nih, ceknya. Nah, ini khususnya untuk jadi kalau nanti kita posyandu, Anda bisa bawa ini lebih aman. Ya. Dan dalam pengeluarannya juga harus hati-hati. Jadi artinya dalam mengeluarkan ini jangan sering-sering. Jadi misalnya sini ngambil buka lagi. Jadi kalau bisa makanya dibuat jadwal tertentu. Jadi sehingga suhunya ini masih tetap dalam suhu batas normal. Jadi biasanya min 2 sampai dengan min 8 itu yang untuk suhu vaksin. Terus apa lagi? Skirt dan jarum sesuai. Ya, skirt dan jarum. Nah ini karena kebetulan kita mau BCG, kita pakai skirtnya kecil ya. Nah seperti itu skirt kita untuk insulin kecil karena dia hanya 0,05 lebih kecil sekali. Ya, lagi? Kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Ya, kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Nah ini bedanya. Kalau untuk imunisasi lebih aman kita pakai kapas yang pakai air hangat. Kemudian cairan pelarut, Cairan pelarut dan sekalian dengan ininya. Terus apa lagi? bak instrumen steril, Bak instrumen, ya ini apa lagi? bengkok, Bengkok. Nah bengkok untuk tempat sampah, ya, tempat. Oke. perlak dan alas. Ya, perlak dan alas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Siska, silakan Siska. Yang pertama salam terapeutik. Iya, salam terapeutik. Jadi kalau nanti ada si ibu disuruh bawa anaknya, selamat pagi ibu. Nah, pada pagi hari ini, nanti kita mengkomunikasikan. Ya, kemudian setelah itu, Menjelaskan prosedur dan tindakan. ya kita jelaskan prosedur. Misalnya si ibu nih, kalau dengan BCG biasanya usia berapa BCG? Usia 2 bulan. Nah, kita menjelaskan tindakan. Pagi ini saya akan melakukan tindakan pemberian imunisasi BCG yang bertujuan untuk hindari dari penyakit TBC. Ya, TBC. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Ikut sertakan keluarga dalam melakukan tindakan. Iya, ikut sertakan. Karena apa? Karena kalau kita nanti imunisasi, si anak harus kita fiksasi yang kuat. Nah, jadi ngomong sama ibu, Bu, tolong anaknya pegang yang kuat, Bu ya. Nah, gitu ya. Sehingga perlu sekali kerjasama dengan keluarga. Karena juga kita lihat anak adalah family center, artinya dia berada dalam keluarga. Terus apa lagi? Lanjut. Beri kesempatan keluarga untuk bertanya. Oke, berikan kesempatan bertanya. Terkadang ini miskomunikasi karena ibunya khawatir atau mungkin takut, anaknya diimunisasi, nanti efeknya apa ya? Nah, jadi sebelum melakukan tindakan kita bisa menjelaskan efek sampingnya apa, ya pada imunisasi ini. Nanti apa yang harus perlu diberikan? Jadi sebelum melakukan tindakan berilah informasi yang cukup. Sehingganya waktu memberikan informasi sebelum kita melakukan tindakan kita tanya, Bu, ada yang ingin kita lakukan? Bisa kita lakukan sekarang? Oke. Dekatkan alat ke klien. Ya, dekatkan alat. Nah ini ya, alatnya sudah. Lanjut. Mencuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Bisa kita pakai alcohol swab, kita pakai cuci tangan pakai air bersih atau alcohol swab. Oke. Nanti siapa lagi? Ada yang mau baca tindakannya? Ada yang masih ingat tindakan setelah kita cuci tangan apa lagi? Nah, yuk. Setelah cuci tangan, Lakukan titik. pengecekan tanda vital. Nah, tadi kalau si anak demam atau tidak ya pada anak ya. Jadi pengecekan tanda vital mungkin suhunya. Bisa juga kita ngecek nadinya nih
kalau nggak demam kan lagi akan lebih meningkat. Kita dari pernapasannya sesak nggak nih si anaknya, gitu ya. Atau mungkin si anak ada nggak riwayat penyakit misalnya, ada penyakit tertentu pada anaknya itu juga harus kita kaji ya. Atau mungkin riwayat apakah ada alergi atau ada lain ya. Terus apa ini? Nah, benar obat. benar dosis, benar waktu, benar obat. Iya, rute. Dan jangan lupa kalau rute untuk BCG kita melakukannya memberikannya dengan cara intra, ya intrakutan yang di bawah kulit. Ya itu rutenya ya. Itu nanti BCG kok diberikan cara IM, nah itu salah nanti. Karena yang kita harapkan nanti biasanya setelah BCG akan muncul namanya SIKAT. Jadi nanti bisa kita berikan penjelasan Bu. Nanti kalau seandainya muncul SIKAT atau seperti kayak koreng, mungkin kalau masyarakat tanya kayak koreng ya. Koreng artinya bagus, berarti dia imunisasinya jadi ya. Jangan malah kalau nggak jadi apa-apa, nah itu nanti jadi suatu pertanyaan apakah itu salah penyuntikan atau si anak sudah terkena kuman tinggi baru. Ya, selanjutnya lagi Anjurkan orang tua untuk memangku anaknya atau ya, anjurkan orang tua untuk memangku anaknya. Turun tangan sudah. Ambil obat. Ya, ambil obat. Ya. Jadi nanti posisi bayi bisa sambil bayinya tiduran atau kita digendong si ibu ya. Intinya dia harus difiksasi. Jadi kalau bisa memang bayinya digendong. Nah, jadi sehingganya dia nggak gerak-gerak nih. Nah, karena apa? Karena khawatirnya nanti kalau dia gerak-gerak berarti salah penyuntikannya ya. Oke, kita ambil vaksinnya. Kita siapkan vaksin. Hati-hati ya kalau dalam ini pengambilannya. Sebetulnya yang kita masukkan hanya 0,06. Yang penting dia ada benjolannya aja. Karena dia di bawah kulit. Iya, di bawah kulit. Intinya gini, pada seorang tua kita anjurkan untuk fiksasi yang kuat ya, dipegang ya pada adik bayinya. Pegang ya Bu kakinya. Nah, untuk juga karena bayi dia sudah dibedong nih, jadi sehingganya kita lebih enak ya. Atau kalau digendong boleh, mohon maaf contoh Bu, kalau ibu gendong, ibunya bisa didudukkan. Nah, bisa seperti ini juga boleh ya. Jadi boleh digendong atau posisi dia tiduran. Yuk, oke Dek. Ya, tiduran. Oke, nih. Nah, kita penyuntikannya agak miring dikit ya, BCG ya. BCG berarti dia di lengan, biasanya lengan kanan ya, lengan lagi atas. Oke. Kita masukkan. Ini ada Dek ya. Kulit atau dia ada jendol aja ya. Nah, setelah itu jangan di masase, kita hanya ambil bagi ujungnya aja. Nah, jadi nanti sama ibu dipesankan, Bu ini pada anak nanti jangan dimasak, digosok-gosok. Nah, dengan digosok-gosok karena itu tadi biar nanti kalau jadi jangan ketekan. Jadi kalau ujungnya pun kita hanya berikan ujung. Jadi nggak perlu kita tekan. Karena apa? Biar nanti obatnya yang akan resap sendiri. Oke, setelah itu bereskan alat dan bahan. Dan jelaskan, jangan lupa Bu, nanti efeknya nanti kita jelaskan setelah pemberian imunisasi khususnya BCG nanti akan dilihat di sini Bu. Di sini akan muncul ya semacam kayak abses, kalau bahasa ini abses atau korengan ya. Korengan nanti dalam waktu 10 sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, kalau di ini tidak muncul berarti dia imunisasinya jadi. Jadi dalam artian gini, kalau si anak tidak ada tandanya itu, nah ada dua kemungkinan. Bisa jadi tadi salah penyuntikan kita. Bisa kita nyuntikannya terlalu dalam ya misalnya ya. Atau si anak sudah terpapar kuman TB baru. Nah, kalau udah terpapar seperti ini gimana Bu? Nanti berarti kan Ibu nanti posyandu bulan depan kita anjurkan pasien. Anjurkan posyandu bulan depan nanti datang lagi ya Bu. Nanti kita sambil lihat. Nah, kalau imunisasinya dari BCG-nya jadi atau enggak. Kalau seandainya tidak ya kita berikan rujukan ke pemeriksaan apa tesnya namanya? Iya, mantok tes ya. Ya, tes mantok ya untuk jadi kita memastikan nih si anak apa sudah pernah terkena kuman TB gitu, terpapar atau tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup. Oke. Baik, untuk pertemuan ini untuk lebih ini lagi siapa yang mau coba satu orang? Ya, Bu minta perwakilan satu orang untuk bisa nyoba. Mengkaji kondisi fisik anak dan menjelaskan prosedur tindakan kepada keluarga klien yaitu ibunya. Ya. Selanjutnya yaitu melakukan
tindakan penyuntikan. Ya, oke, imunisasi ya. Alat disiapkan. Ya. Sebelum penyuntikan, si ibu apa yang dipesankan ke ibu? Melakukan fiksasi Iya, fiksasi yang kuat ya. supaya badan anak tidak bergerak. Ya, betul. Oke. Pegangnya erat ya Bu. Ya, oke. Disuntik dengan intrakutan. Mhm. Dan nah, jangan Tekan. nah, jadi hanya ujungnya aja. Ya. Satu apa yang dipesankan pada ibu? Melihat apakah dalam waktu seminggu 2 minggu apa ada bekas seperti Mhm. gorengan Mhm. dari penyuntikan ini. Iya. Kalau ada bekas berarti tindakannya berhasil, Iya. imunisasi BCG-nya. Ya, betul sekali. Terus? Kalau nggak ada banyak kemungkinan. Yang pertama, anak bisa kemungkinan sudah terpapar virus TBC. Kedua, ibu tidak sengaja melakukan pengusapan di daerah ini. Kalau sudah begitu, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui mantok sih. Ya, mantok tes ya. Iya, Di mantok tes, jadi nanti biasanya dikasih rujukan ke rumah sakit. iya, rumah sakit. Oke, mungkin barangkali itu ada pertanyaan sampai di sini. Cukup ya. Jadi nanti harapannya waktu pemberian imunisasi Anda bisa melakukannya, dan satu hal lagi perlu yang penting sebelum kita melakukan tindakan kita harus mengkaji ya, kita harus mengkaji ya. Tadi yang juga benar obat, jangan lupa yang 6 benar ya, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian. Nah kalau BCG seperti tadi, BCG adalah intrakutan ya, agak berbeda ya dengan ini yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Barangkali itu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan nanti bisa Anda aplikasikan ya. Terutama nanti waktu pas praktek klinik ya, nanti kita ada di puskesmas, ada di poli anak. Nah itu biasanya kadang-kadang kita ketemu tuh ada pemberian imunisasi dan Anda bisa melakukan.